Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang aturan pencacahan, kombinasi, dan permutasi. Ini masih bagian pada bab peluang. Sebelum nonton video ini, pastikan dulu kalian udah nonton video materi yang ngebahas aturan pencacahan, kombinasi, dan permutasi. Ada 2 video sebelum ini yang membahas materinya. Link videonya akan muncul di sini. Oke? Silahkan tonton dulu video itu, bagi yang belum, baru kalau udah selesai, baru lihat video pembahasan soal latihan ini. Oke? Kita mulai dari soal pertama. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Kemudian banyak bilangan yang dibuat lebih kecil dari 400 adalah berapa? Jadi syarat bilangannya 3 angka berlainan dan nilainya lebih kecil dari 400. Apa contoh bilangannya? Misalkan kita buatnya 376. 3 buah angka-angka yang berlainan, dan nilainya lebih kecil dari 400. Oke? Atau bisa juga 293 misalkan. 3 angka berlainan dan lebih kecil dari 400. Kalau kita pilihnya 632, ini salah. 3 angka berlainan, tapi nilainya nggak kecil dari 400. Oke? Nah, karena kita mau buat bilangan 3 angka, berarti kita punya 3 tempat untuk 3 buah angka yang akan kita pilih nanti jadinya. Sehingga kita menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, dalam aturan pengisian tempat, ke dalam kotak-kotak ini kita isikan banyak pilihan yang bisa dibuat. Bukan angkanya, tapi banyak pilihan yang bisa diambil. Suatu bilangan bernilai lebih kecil dari 400 tergantung dari angka yang di depan. Oke? 632, kenapa tadi salah? Bukan gara-gara 3 dan 2 yang ada di belakang ini, tapi gara-gara 6 yang ada di depan akibatnya jadi 600-an. Lebih dia dari 400. Biar kurang dari 400, berarti angka pada kotak pertama ini pilihannya hanya 2 atau 3. Oke? Berarti kita punya 2 buah pilihan. Angka 2 atau angka 3. Gimana dengan kotak di belakang? Ya, angkanya bebas. Yang penting berbeda sama angka yang udah dipakai. Kayak gini, 293. Lebih kurang dari 400. Oke? Karena angkanya bebas, berarti ya sisa angka. Awalnya angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, awalnya ada 6 buah. Nanti di kotak pertama kita pilih 1 buah. Pilihannya 2, nanti yang dipilih cuma ada 1 yang dipilih. Sehingga untuk kotak kedua pilihannya tinggal 5. Dari 6 ini dipilih salah satu, maka tinggal 5. Kemudian pilih lagi salah satu, maka tinggal 4. Nah, berdasarkan aturan pencacahan atau aturan pengisian tempat, banyak kemungkinan adalah hasil kali dari ini semua. 2 kali 5 kali 4. Maka jawabannya adalah 40. C. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang sebuah panitia yang beranggotakan 4 orang akan dipilih dari kumpulan 4 pria dan 7 wanita. Kita punya calon. Prianya 4, wanitanya 7. Yang dari calon ini akan kita pilih 4 orang. Memilih 4 orangnya, ke orang-orangnya ini nggak ada jabatannya. Karena nggak ada jabatannya, berarti kita pakai kombinasi. Ingat, kita punya kombinasi dan permutasi kalau kita mau memilih sekian orang dari sekian calon yang tersedia. Kalau orang yang mau dipilih ini nggak ada jabatannya, berarti kita pakai kombinasi. Kalau ada jabatannya, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara misalkan, maka kita gunakan permutasi. Nah, ada syaratnya pemilihannya. Bila dalam panitia tersebut diharuskan ada paling sedikit 2 wanita. Dari 4 orang yang dipilih, paling sedikit harus ada 2 wanita. Maka berapa banyak cara pemilihan? Kita tulis dulu seluruh kemungkinan sesuai dengan syarat yang diminta. Karena katanya paling sedikit 2 wanita, berarti bisa 2 wanita dan 2 pria. 4 orang. Oke? Atau 3 wanita dan 1 pria. Atau 4 wanita. Seluruh yang dipilih keempat-empat orangnya adalah wanita. Nah, gimana cara menentukan banyak kemungkinannya? Untuk 2 wanita dan 2 pria.
2 wanita ya dipilihnya dari 7 wanita, berarti 7 kombinasi 2. Dari 7 orang calon dipilih 2. Dan ingat di matematika, terutama di bab peluang ini, dan itu berarti kali. 2 pria, prianya 4, berarti 4 permutasi 2. Atau, ditambah kalau atau, 3 wanita, 7 kombinasi 3. Dan kali 1 pria, 4 kombinasi 1. Atau berarti ditambah lagi dengan 4 wanita, 7 kombinasi 4. Oke? 7 kombinasi 2. Berapa nilai dari 7 kombinasi 2? 7 kali 6 bagi 2. Oke? 21. Coba dihitung sendiri. 4 kok 4P? 4 kombinasi, bukan 4 permutasi. 4 kombinasi 2, 4 kali 3 bagi 2, 6. Kalau ada kombinasi 2, maka lebih gampangnya langsung saja 7C2 itu 7 kali 6 bagi 2. Ambil 2 angka pertamanya, lalu dibagi 2. 4 kombinasi 2, 4 kali 3 bagi 2. 7 kombinasi 3 berapa? 7C3. 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial, 3 faktorial. 7 faktorialnya uraikan 7, 6, 5, 4. Kita berhenti di sampai 4 faktorial karena di bawahnya ada 4 faktorial juga. 3 faktorial, 3, 2, 1. 4 faktorialnya coret. 6 sama 32 coret. Tinggal 7 kali 5, 35. Oke. Dikali 4 kombinasi 1, itu 4. Ditambah 7 kombinasi 4, itu nilainya sama sama 7 kombinasi 3, 35. Ya karena itu sifat kombinasi. N kombinasi R sama dengan N kombinasi N kurang R. Oke? 7 kombinasi 3 sama dengan 7 kombinasi 4. Karena 4 itu 7 kurang 3. 21 kali 6, 126. 35 kali 4, 140. Tambah 35. Kalau dijumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 301. Jadi jawabannya D. Oke? Nomor 3. Suatu sekolah membentuk tim delegasi terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari anak-anak ini. Jadi kita punya siswa kelas 1-nya 4, kelas 2, 5, dan kelas 3, 6. Dari sini akan dipilih 3 orang yang masing-masing jadi ketua, wakil, sama sekretaris. Nah, ada syaratnya. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Jadi ketua ini kelasnya harus lebih tinggi. Kelasnya harus lebih tinggi. Kelas yang lebih tinggi berarti bisa kelas 3, wakil dan sekretarisnya 1, 2. Atau ketuanya kelas 2 juga masih bisa. Sementara itu wakil sama sekretarisnya dari kelas 1 berarti. Oke? Jadi kemungkinannya ada 2 kemungkinan asal kelasnya. Kemungkinan asal kelas. Yang pertama, ketuanya kelas 3, wakilnya kelas 1 atau kelas 2. Oke? Atau kemungkinan kedua, ketuanya berasal dari kelas 2. Dan wakil sama sekretaris, wakil dan sekretaris itu berasal dari kelas 1 berarti. Oke? Hanya kelas 1. Kalau ketuanya kelas 3. Kelas 3 ada berapa orang? Ada 6. Mau dipilih 1 orang buat ketua, berarti 6P1. Ingat kalau ada jabatan kita pakai permutasi. Kemudian kali, karena dan itu dikalikan. Wakil sama sekretaris ada berapa jabatan? Ada 2. Mau dipilih dari kelas 1 sama kelas 2. Ada berapa calonnya? Ada 9 calonnya dari kelas 1 sama kelas 2. Mau dipilih 1 wakil dan 1 sekretaris. Berarti itu adalah 9P2. Dari 9 calon akan dipilih 2 orang yang mengisi 2 jabatan yang berbeda. Berapa nilai 6P1? 6. Dikali sama 9 permutasi 2. Kalau 9P2 gimana? 9
P2 sama dengan 9 faktorial dibagi sama 9 kurang 2 faktorial, 7 faktorial. Berarti 9, 8, 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 9 kali 8, 72. Berarti 6 dikali 72. Oke. Nah, berapa 6 kali 72? Sama dengan 432. Oke. Berikutnya, ketua kelas 2. Kelas 2 ada 5 orang, dipilih 1 sebagai ketua, berarti 5P1. Wakil dan sekretarinya kelas 1, berarti calonnya ada 4, dipilih 2 orang buat mengisi wakil sama sekretaris, berarti 4P2. 5P1 5, 4P2. 4P2 berarti 4 faktorial dibagi sama 4 kurang 2, 2 faktorial. 4, 3, 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret, 4 kali 3, 12. Berarti 5 dikali sama 12. 60. Kemungkinan pertama 432. Kemungkinan kedua 60 jumlahnya. Berarti kalau kita jumlahkan, totalkan keseluruhannya jadinya 492. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Soal nomor 4. Dalam babak penyisian suatu turnamen, 25 pencatur satu sama lain bertanding satu kali. Jadi pecaturnya ada 25. Akan bertanding satu sama lain sebanyak 1 kali. Banyak pertandingan yang terjadi. Ini pertandingan catur. Pertandingan catur itu melibatkan berapa orang lawan berapa orang? 1 lawan 1. Oke? Ketika 1 lawan 1 berarti setiap pertandingan terdiri atas 2 orang. Setiap pertandingan catur terdiri dari 2 orang. Terus kemudian, ini berarti sama aja kita memilih 2 orang dari 25 orang yang ada. Oke? Ada 25 orang dan kita mau tahu berapa jumlah pertandingan catur dari 25 orang itu, ya udah, pilih 2 orang untuk maju ke depan. Nanti hitung ada berapa banyak total kemungkinannya. Oke? Nah, karena di catur A lawan B sama aja dengan B lawan A. Sehingga susunannya nggak penting. Yang penting A sama B yang terpilih. Karena nggak ada susunan, kita pakai apa? Kombinasi. Ada 25 calon, ada 2 yang mau dipilih. Berarti 25 kombinasi 2. Oke? Berapa nilai 25 kombinasi 2? 25 kali 24 dibagi 2. 24 bagi 2, 12. Kali 25, 300. Berarti ada 300 pertandingan. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 5. Suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 anggota. Anggota timnya ada 5. Dari 5 anggota ini akan ditentukan 2 orang untuk tunggal. Tunggalnya ada 2 orang. Berarti ada 2 pemain tunggal. Kemudian, dan 2 pasang untuk bermain ganda. Pemain gandanya ada 2 pasang. Jika peraturan yang pemain tunggal boleh main ganda sekali. Ini boleh main ganda sekali. Boleh main ganda 1 kali. Maka banyak pilihan yang bisa dibentuk. Oke. Kalau dihitung, tunggalnya 2, gandanya 2 pasang. Maka totalnya ada 6 orang. Sementara ini anggotanya cuma 5. Oke. Berarti nanti akan ada 1 orang yang bermain 2 kali, 1 sebagai tunggal dan 1 sebagai ganda. Nah, kita hitung dulu, kita tentukan dulu cara memilihnya. Kita nggak tahu harus milih yang mana duluan. Urutan pemilihannya, kemungkinan pertama, urutan pemilihannya, pilih dulu tunggal, oke. Terus, pilih ganda pertama, habis itu pilih ganda kedua, oke. Untuk milih tunggal misalkan, ini dan. Untuk milih tunggal, ada berapa orang calonnya? Ada 5. Berarti 5C2. Karena ada 2 pemain tunggal yang mau kita pilih. Oke. Dikali. Ketika udah kita pilih 2, maka jumlah orangnya tinggal berapa? Tinggal 3. Oke. 3C2. Terus, udah kita pilih 2, maka tinggal berapa orang lagi? Tinggal 1 orang lagi. Oke. Sementara
Kita mau milih 2 orang. Jadi kurang nggak orangnya? Kurang. Nah, biar orangnya kurang, ya diambil dari pemain tunggal tadi. Oke? Jadi karena kita mau main pada ganda kedua, jadi dari ganda kedua ini, satu orang yang tersisa, lalu satu orangnya berasal dari pemain tunggal. Nah, dari satu orang tersisa, ya udah pasti dia masuk ke ganda yang kedua. Dari satu orang pemain tunggal yang ada di depan tadi, pemain tunggalnya ada berapa orang? Ada 2 orang. Mau dipilih 1, berarti 2C1. Berapa nilai 2C1? 2. Oke. 5C2, 5 kali 4 bagi 2, 10. 3C2, 3. Dikali 2C1 untuk ganda yang kedua, 2. Maka jadi berapa? 10 kali 3 kali 2, 60. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, kita pilih ganda pertama dulu. Ganda pertama. Terus baru kita pilih tunggal. Terus kita pilih ganda kedua. Untuk milih ganda pertama, orangnya masih lengkap. Berarti calonnya 5, dipilih 2. Oke? Untuk tunggal berikutnya, pemain tunggalnya juga 2 orang. Untuk pemain tunggal, karena udah dipilih 2 orang pertama untuk ganda pertama, maka calon untuk pemain tunggal ini tinggal 3 orang. 3 kombinasi 2. Oke? Dari 3 orang calon dipilih 2 orang untuk main tunggal. Nah, sisa berapa orang? Sisa 1 orang. Oke? Karena sisa 1 orang, maka jadinya sementara pemain ganda yang mau kita pilih ada 2 orang, maka 1 orang ini 1 sisa, dan sama seperti yang di atas. 1 orangnya dari pemain tunggal. 1 orang dari tunggal. 1 orang dari tunggal berarti pemain tunggal ada 2 orang kan tadi. 2C1. Maka jadi berapa? 10 kali 3 kali 2. Oke, 10 kali 3 kali 2. 5C2 10, 3C2 3, 2C1 juga 2. Maka jadi berapa? 30 kali 2 juga 60. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada kemungkinan ketiga. Kalau pemain tunggalnya dipilihnya terakhir. Yang ketiga, ganda 1, ganda 2, sama tunggal. Ganda 1 dan ganda 2. Jadi tunggalnya terakhir dipilihnya. Dan pemain tunggal. Untuk milih ganda yang pertama, calon ada 5. Dipilih 2 orang. Oke. Untuk ganda kedua, calon ada 3. Dipilih 2 orang. Oke. Dan tunggal ini mau dipilih 2 orang. Sementara yang sisa cuma berapa? 1 orang. Jadi 1 orang sisa dan 1 orang dari ganda yang di depan. 1 dari ganda, dari pemain ganda. 1 yang tersisa udah pasti terpilih. 1 dari pemain ganda. Pemain gandanya ada berapa orang tadi? Di ganda pertama ada 2 orang, ganda kedua ada 2 orang. Berarti ada 4 orang semuanya. 4C1. Maka total semuanya 5C2 itu nilainya adalah 10. 3C2, 3. 4C1, 4. 4 kali 3, 12. Dikali 10, 120. Nah, sekarang jumlahkan semuanya. Yang pertama 60, kedua 60, yang terakhir ini 120. Berarti jumlah semuanya berapa? 240. Maka jawabannya A. Oke? Kita lanjut soal nomor 6. Banyak bilangan yang nilainya kurang dari 300.000 yang dapat dibuat dari angka 2, 3, 4, 5, 6 dan hanya angka 2 yang boleh digunakan 2 kali. Oke? Dia kurang dari 300.000. Kurang dari 300.000. Hanya angka 2 yang boleh digunakan 2 kali. Berarti angka yang lainnya digunakannya cuma 1 kali. Oke. Ini ada kurang kalimatnya. Banyak bilangan 6 angka. Banyak bilangan 6 angka. 6 angka.
Angka 2-nya boleh dipakai 2 kali, sementara angka lainnya enggak. Nah, karena bilangannya 6 angka, berarti ada 6 kotak. Ada 6 kotak yang kita sediakan untuk 6 buah angka untuk menyusun bilangannya. Nah, sementara angka yang kita punya cuma ada 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 angka. Berarti kalau masing-masingnya muncul sekali, nggak akan cukup. Oke? Nah, untuk dikasih tahu, angka 2 itu boleh digunakan 2 kali. Hanya angka 2 yang boleh digunakan 2 kali. Angka lainnya sekali, angka 2-nya 2 kali. Nah, kita tentukan dulu. Karena dia kurang dari 300.000 katanya, berarti yang di sebelahnya, angka pertama itu harus kurang dari 3. Oke? Kalau angkanya 3, 300 ribuan. Kalau angka 5, angka 4 yang dipilih yang di depan, 400 ribuan. Berarti biar kurang dari 300.000, maka kotak pertama ini pilihannya cuma angka 2. Hanya angka 2. Berarti ada berapa pilihan untuk di sini? Ada 1 pilihan, itu angka 2 saja. Oke? Nah, di belakangnya angkanya bebas. Karena angka 2 yang tadi dipilih untuk kotak pertama boleh dipilih lagi, karena katanya boleh dipilih 2 kali, berarti sisa angka untuk kotak kedua ada 5. Angka 2-nya boleh masuk lagi ke sini. Oke? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 buah angka yang bisa kita pilih. Kita pakai 1, tinggal 4. Pakai 1, tinggal 3. Pakai 1, 2. Pakai 1 lagi, 1. Nah, kalikan semuanya. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Maka jawabannya adalah E. Oke? Lanjut soal nomor 7. 8 orang peserta wisata harus menginap dalam 1 kamar dengan 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing 3 tempat tidur. 1 kamar ada 2 tempat tidurnya. Kamar pertama. Dan 2 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Kamar kedua, kamar ketiganya juga 3 tempat tidur. Oke? Banyak penempatan peserta wisata dalam kamar. Ada berapa orang semuanya? Ada 8 orang. Jadi pas kalau kita masukkan ke masing-masing kamarnya. Nah, kamar pertama dulu kita isi. Kamar pertama ada berapa tempat tidur? Ada 2, berarti ada 2 orang. 8C2. Oke. Kali 2 orangnya udah masuk kamar pertama. Untuk kamar kedua, ada 3 tempat tidur, berarti ada 3 orang. Orangnya tinggal berapa? Kalau 2 udah masuk ke sini, maka orangnya tinggal 6. 6C3. Dari 6 orang yang tersisa, pilih 3 orang untuk masuk ke kamar yang kedua. Nah, untuk kamar yang terakhir, orang yang tersisa tinggal 3. Dan mau kita isi ke dalam kamar yang isinya juga 3 orang kapasitasnya. 3 tempat tidur. Berarti 3C3. Berapa nilai 8C2? 8 kali 7 bagi 2. 6C3, 6 faktorial dibagi 6 kurang 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. 3C3, 1. 8 kali 7 bagi 2, 28. 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3, 2, 1. 3 faktorial coret, 6 coret sama 3, 2, 1. Oke. Ini 20 kali 28. 560. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. 10 titik terletak pada bidang datar, sehingga tak ada 3 titik yang segaris. Totalnya ada 10 titik. Terus, banyak segitiga yang dapat dibuat. Kita buat segitiga dari 10 titik ini, berarti pilih 3 titik untuk jadikan segitiga. Dan katanya, nggak ada 3 titik yang segaris. Jadi, setiap kita milih 3 titik, pasti jadi segitiga. 1 buah segitiga, itu butuh 3 titik. Dari 10 titik yang ada, maka ada berapa segitiganya? Karena setiap segitiga itu melibatkan 3 titik, maka banyak segitiganya bisa dihitung pakai 10 kombinasi 3. Kenapa pakai kombinasi? Karena kalau segitiga ABC sama aja dengan segitiga BCA. Sama-sama melibatkan titik AB sama C.
Jadi pakai kombinasi. 10 faktorial, 10 kurang 3, 7 faktorial kali 3 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial. 7 faktorial, 3 faktorial itu 3, 2, 1. 7 faktorial coret. 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Dikali 10, 120. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Soal nomor 9. Banyak siswa laki-laki 10 orang. Laki-laki 10, perempuan 5. Panitia, banyak cara untuk membentuk panitia yang beranggotakan 10 orang. Berarti dipilih 10 orang untuk jadi panitia. Dengan syarat paling sedikit 2 perempuan dan paling banyak 4 perempuan. Berarti jumlah perempuannya 2 sampai 4. 2 sampai 4. Paling sedikit 2, paling banyak 4. Nah, karena ada syarat-syarat seperti ini, kita bikin kemungkinannya dulu. Kemungkinan untuk jumlah perempuannya dulu. Kalau perempuannya 2, maka laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 8. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, perempuannya 3, laki-lakinya 7. Dan kemungkinan ketiga, perempuannya 4, laki-lakinya 6. Oke? Karena kita mau memilih 10 orang. Nah, kalau kemungkinan pertama, perempuannya 2. Ada berapa perempuan? 5. Mau dipilih 2, berarti 5C2. Kali, ada berapa laki-lakinya? 10, mau dipilih 8. 10C8. Tambah, setiap kemungkinan ini kan nanti dipisah dengan kata atau perempuannya 3, berarti 5C3. Laki-lakinya 7, berarti 10 kombinasi 7. Tambah perempuannya 4, 5C4 dikali 10C6. Nah, tinggal dihitung. Berapa 5C2? 5 kali 4 dibagi 2. 10. 10C8, 45. Oke, coba cari 10C8. 5C3 sama dengan 5C2, karena 2 tambah 3 itu 5. Maka ini juga 10. 10C7, berapa nilai 10C7? 10 faktorial dibagi sama 10 kurang 7, 3 faktorial, 7 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial. 3 faktorial ini 3, 2, 1, 7 faktorial. Coret. 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3 kali 10, 120. Oke. Ditambah 5C4, 5. Kali 10C6, 10C6. Berarti 10 faktorial. 10 kurang 6, 4 faktorial dikali 6 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Yang 4 faktorial ini 4, 3, 2, 1 kali 6 faktorial. 6 faktorial kita coret. 8 coret sama 4 sama 2. Oke. 9 coret sama 3 jadi 3. 10 kali 3, 30 kali 7, 210. Berarti ini 210. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 450 tambah 1200 tambah 5 kali 210. Jadi berapa? 1050. Jumlahkan semuanya. 1050 tambah 450. 1500 tambah 1200. 2700. Berarti ada 2700 kemungkinan. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5.
bilangan asli yang kecil dari 1000. Ingat, bilangan asli itu mulai dari berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Berarti karena kecil dari 1000, berarti sampai ya, karena ini ada angka 5-nya, berarti paling tingginya itu 543. Paling tingginya. Disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena bilangan asli dimulai dari angka satuan, puluhan, sampai ratusan, berarti kita harus ikutin dulu. Mulai dari angka satuannya. Oke? Angka satuannya, bilang aslinya ada berapa banyak? Kalau untuk satuan, karena ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti bilangan asli satuannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. Oke, ada 5 kemungkinan untuk bilangan asli yang satuan. Untuk yang puluhan, nah ini baru kita pakai aturan pengisian tempat. Angka yang dipilih kalau puluhan, ingat nolnya nggak boleh di depan ya. Berapa pilihannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah pilihan. Nah, di sini ada berapa buah pilihan? Ada 5 buah pilihan lagi. Oke? Bukan 5. Ada 6 buah pilihan. Kan nggak ada syarat angkanya harus berbeda atau sama. Nggak boleh sama, nggak ada. Berarti angka yang dipakai, boleh dipakai ulang lagi. Nah, kenapa bertambah 1, 6? Ya, karena angka 0 boleh dipakai di kotak kedua. Misalkan kita mau pilih bilang aslinya misalkan 40. Boleh nolnya di kotak kedua. Tapi di kotak pertama, nolnya nggak boleh. Kenapa nolnya nggak boleh? Ya karena kalau 0 di depan, 0, 1 misalkan, ini berarti satuan nilainya. Udah ada tadi angka 1 di bagian satuan. Berarti ada berapa buah? Ada berapa banyak di sini? 5 kali 6, 30. Oke. Sekarang bilangan ratusan. Untuk bilangan ratusan berarti ada 3 kotak. Yang di depan juga nggak boleh 0, berarti pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Di kotak berikutnya angka 0-nya boleh, berarti ada 6 pilihan, kotak berikutnya ada 6 pilihan lagi. Oke, jumlahkan semua jadi berapa ini? 5 kali 6, 30, tambah 6, kali 6 lagi, 180. Maka total semua bilangannya, 5 tambah 30 tambah 180. 215. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Nomor 11. Huruf-huruf A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y akan terlihat sama jika dilihat melalui sebuah kaca. Oke. Huruf-huruf ini dinamakan huruf simetri. Berapa banyak cara untuk memilih kata sandi yang terdiri dari 3 huruf dengan paling sedikit 2 huruf simetri. Oke. Kita mau bikin kata sandi. Kata sandinya terdiri dari 3 huruf. Dari 3 huruf ini, paling sedikit ada 2 huruf simetrinya. Paling sedikit mengandung 2 huruf simetri. Oke. Karena paling sedikit 2 huruf simetri, berarti bisa 2 huruf simetri dan 1 huruf lainnya, atau tiga-tiganya huruf simetri. Jadi kita tulis dulu kemungkinannya. Paling sedikit 2 huruf simetri, berarti 2 simetri dan 1 non simetri, atau tiga-tiganya huruf simetri. Oke? Seluruh abjad ada berapa? Abjad itu ada 26. Dan ini ada yang simetri. Di sini simetrinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Simetrinya 11. Simetri ada 11. Berarti yang non simetri, yang nggak simetri ada 26 kurang 11. Ada 15. Oke? Nah, kalau kita milih kata sandi itu susunannya ngaruh nggak? Ngaruh. Karena susunannya ngaruh, berarti kita nggak mungkin pakai kombinasi. Untuk menghitungnya, kita bisa gunakan aturan pengisian tempat. Oke?
untuk 2 simetri dan 1 non-simetri. Ini juga nanti punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini simetri, simetri, ini non-simetri. Oke? Yang simetrinya ada berapa? Ada 11. Oke? Udah dipakai 1 tinggal 10. Yang non-simetri ada 15. Oke? Atau bisa juga urutannya berupa simetri, non-simetri, simetri. Simetri 11, non-simetri 15, yang simetrinya tinggal 10 karena 1 udah dipakai di depan. Oke? Atau yang non-simetrinya di depan. Non-simetri, simetri, simetri. Non-simetri ada berapa? 15, yang simetri 11, udah dipakai 1 tinggal 10. Nah, coba hitung. Masing-masing ini jumlahnya berapa? 11 kali 15 itu 165 kali 10, 1650. Ini angkanya sama, berarti juga 1650, 1650. Oke. 3 simetri berarti simetri ketiga-tiganya. 11, oke. Angka pertama 11, angka kedua 10, dipilih lagi tinggal 9. 11 kali 9, 99 kali 10, 990. Maka total kemungkinannya 1650-nya kali 3. 3 kali 1650 ditambah 990. Berapa 3 kali 1650? 3 kali 16, 48. Oke, 3 kali 50, 150. Berarti di berapa? 4950. Tambah 990. Maka jadi 5940. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 12. Berapa banyak urutan yang dapat terjadi jika 5 bendera yang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau dan biru dipancang pada tiang-tiang dalam satu baris, sehingga bendera putihnya selalu di tengah. Oke, kita punya tiang bendera 1, 2, 3, 4, 5. Bendera yang di tengah itu selalu warna putih. Karena bendera putihnya udah pasti di tengah, maka kita tinggal mencari bendera untuk tiang-tiang yang di kiri dan kanannya. Oke? Ini kita pakai aturan pengisian tempat lagi. Banyak urutan yang terjadi kalau 5 bendera. Untuk bendera yang di kiri ini, ada berapa pilihan? Ada 4. Oke? Pasang 1. Maka di bendera ini tinggal berapa pilihan? Tinggal 3. Yang putihnya jangan diisi pilihannya, gara-gara ini udah pasti putih. Terus, bendera berikutnya tinggal berapa pilihannya? Tinggal 2, pasang 1, maka bendera terakhir tinggal 1 pilihan. Oke? Karena putihnya udah pasti di tengah, berarti putihnya nggak kita masukkan ke dalam pilihan-pilihan untuk bendera-bendera yang di pinggir. Maka banyak kemungkinannya, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita cukupkan. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya tentang permutasi siklis sama permutasi dengan unsur yang sama. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.